Kita mulai lagi. Berapa hasilnya? Sorry, ini memang nyoloknya harus pas ya. Jadi ini adalah tepat di 220 ya. Kalau kita pindahkan ke 750 apa yang terjadi? Ya, ini di sekitar angka 40-an ya. Memang tidak akurat. Jadi kalau dia voltasenya terlalu tinggi di knopnya maka tidak akurat, maka kita turunkan satu ya. Tapi jangan diturunkan satu lagi kalau udah mendapatkan hasil yang seperti ini ya. Kalau tegangan 150 pun 110 maupun 220 kita akan tetap milih yang ini ya. Jadi itu ya, jelas ya cara saya. Sebetulnya sih langsung pilih aja 220 ya. Kecuali kalian mengukur yang 380 ya, tentu kita pakai yang 750 ya. Kalau dulu saya sering sekali mengukur yang 380 3 pas ya untuk motor seingat saya. Nah, kalau yang digital ini gimana? Ini lucu sekali sebetulnya. Ini terlalu mudah bagi saya. Ya, untuk kita semua ini terlalu mudah, tidak perlu tutorial sebetulnya. Tapi kebanyakan orang itu kan takut, bukan nggak bisa sebetulnya, takut akhirnya bingung. Ya, akhirnya nggak mau nyoba. Itu kacaunya di situ. Dan ini nggak terlalu susah, bahkan terlalu mudah malah. Kita bisa lihat di sini. Ini ada V ya, simbol dari tegangan. Terus ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, langsung colok aja. Sebetulnya langsung bisa colok karena ini serba otomatis. Nanti kita pindahkan ringnya, coba kita pindah. Nah ini V, langsung VAC aja lah, VAC ya. Saya rasa kalau kita pun salah di DC dia akan auto berubah ya. Tapi kita langsung pindahkan ke AC aja. Berapakah? 228 volt ya, atau 229 nggak apa-apa deh ya, sekitar segitu. Jadi mudah sekali ya, sangat-sangat mudah menggunakan multitester yang digital seperti ini mudah sekali untuk mengukur tegangan ya. Dan memang kalau kalian banyak menggunakan suatu multitester itu untuk mengukur sering dalam waktu sehari, apalagi kita di industri atau apa ya, menurut saya sih lebih baik beli yang digital, memakai yang digital ya. Karena apa? Otomatis, jadi meminimalisir kesalahan sehingga tidak terbakar. Jadi all in one, kemudian ya banyak keunggulannya, proteksinya lebih bagus ya. Ya banyak keunggulannya dan cepat ya hasil kerja kita ya. Kita walaupun sudah mahir menggunakan alat ini angkanya kan banyak. Jadi menurut saya sih tetap lebih optimal yang ini ya. Jadi kan apalagi kita bekerja seharian, saya takutnya ada kesalahan di kita sendiri, namanya manusia ya. Jadi saya dulu waktu pengalaman di industri sih selama bertahun-tahun, secara teknis memang lebih bagus yang ini ya. Terlepas dia memang mudah digunakan ya kenapa enggak gitu loh. Kalau mudah lebih enak dalam bekerja kan gitu. Oke, berikutnya adalah kita mengukur tegangan DC ya. Ini adalah sebuah baterai 1650 biasanya untuk senter atau mungkin ada yang lain ya, banyak multifungsi ini. Ini adalah baterai, artinya dia otomatis DC. Ya, nanti kita bahas antara AC dan DC mungkin di lain waktu. Kita bisa select langsung ya, AC DC. Kalau DC warna merah, atau kita bisa cek di sini ya, ini adalah merah dan yang ini adalah hitam untuk yang negatif ya. Negatif ini polnya di bawah, kemudian yang positif polnya di atas seperti ini ya. Kita bisa ukur ya, ini angka yang hasil akhirnya ya, 3,8 volt. Ini masuk akal karena dia sudah berkurang. Kalau nggak salah full charge nya berapa kemarin, 6 volt mungkin ya. Oke, kita coba menggunakan multitester yang analog ya. Langsung kita pilih knopnya, kita arahkan ke 10 ya. Kenapa 10? Karena baterai ini itu tegangannya sekitar 6 volt. Kita ukur iya, ini coba kita dekatkan ke monitornya. Pada prinsipnya gampang ya, ukurnya ini gampang, nggak susah, hanya milih knopnya itu nggak boleh salah gitu aja.
Jadi itu berapa? Ini adalah hampir mendekati 4 volt, yaitu 3,6 ya. Kalau di sini 3,6 ya, sekitar 3,6. Gimana bacanya? Coba saya jelaskan dulu. Knop ini adalah angka 10 ya. Knopnya 10, berarti kita lihat areal di sini VA ini. Yang kita baca adalah 10 di sini, 10 maksimal di sini ya. 10 ini ya. Jadi jarum nanti akan menunjukkan kemana, misalnya di 2, 4, 6, 8 atau 10. Jadi kalau di tadi itu di sekitar ya tengah-tengahnya adalah 3, kemudian 3,8 kurang 2 garis dari, karena satu garisnya nilainya 0,2. Jadi ini adalah 3,6. Coba kita ulang sekali lagi. Memang kalau kita tunjukkan di YouTube ini kurang begitu jelas ya. Jadi kalau kalian bingung silahkan datang ke tempat saya aja. Iya, ini kita bisa perhatikan di sini. Mudah-mudahan terlihat jelas. 3,6 ya, 3,6 jarum itu. Lihat yang di maksimal 10 itu. Ya, ada 10, 50, 250. Yang kalian baca adalah yang 10. Ini saya sedang memegang baterainya ya. Positif di positif, negatif di negatif. Ya, jelas ya. Ya, ingat kalau kita mengukur tegangan DC nggak boleh terbalik ya. Jadi merah ke positif, hitam ke negatif. Kemudian kalau knopnya juga tidak boleh terlalu rendah. Jadi kalau kita mengukur aki, kita pakainya yang di atasnya yaitu 50. Kemudian kalau 50 di sini yang kita baca adalah sama 50 ya. Jarumnya ini bergerak. Kemudian yang kita baca adalah bagian yang deretan yang 50 ini ya. Kalau 250 volt ini DC ya, jadi perhatikan ini DC, ini tempat AC ya. Nanti yang lain kita jelaskan lain waktu. Kalau aki biasa, kalau aki pakai ini 50, karena tidak ada, kalau misalnya ada 25 di suatu multitester tertentu itu kalian pakai yang 25. Kalau 10 ini 10, artinya di atas tegangan, satu step di atas tegangan yang akan kita ukur. Nah seperti itu. Ini yang untuk tegangan juga gampang ya, perlu hati-hati ketika mengukur tegangan AC. Jangan sampai kita mengukur AC kemudian kita terkena logam ini. Yang terjadi adalah kita ikut tersetrum ya. Kemudian di DC tidak boleh terbalik, jangan sampai kalian mungkin ya tetap ada proteksi tetap, tapi kita antisipasi ya. Mungkin sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.